Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Hasan al-Basri bersama si penyembah api. Hasan al-Basri memiliki seorang tetangga bernama Simeon. Ia adalah seorang penyembah api. Suatu hari Simeon jatuh sakit dan dalam keadaan sekarat. Hasan al-Basri menjenguk dan mendapati Simeon dalam keadaan berbaring di tempat tidur. Tubuhnya menghitam oleh asap dan api. Takutlah kepada Allah. Kau telah menghabiskan sepanjang hidupmu di tengah asap dan api. Terimalah Islam supaya Allah mengampunimu, kata Hasan mengajaknya untuk masuk Islam. Ada 3 hal yang menghalangiku menjadi muslim, kata Simeon. Yang pertama, kalian mengaku membenci dunia, namun siang dan malam kalian hanya mengejar hal-hal duniawi. Kedua, kalian berkata bahwa kematian adalah hal yang nyata, tapi kalian tidak membuat persiapan untuk menghadapinya. Dan yang ketiga, kalian berkata bahwa wajah Allah akan terlihat. Namun sampai saat ini kalian melakukan segala sesuatu yang bertentangan dengan keridhoannya. Inilah ucapan dari manusia yang sungguh-sungguh mengetahui. Jika setiap muslim berbuat begitu, apakah yang akan kau katakan? Kata Simeon kepada Hasan. Mereka mengakui keesaan Allah, sedangkan kau menyembah api selama 70 tahun. Sedangkan aku tidak melakukannya. Kita sama-sama akan terseret ke neraka, kata Hasan. Api akan membakar dirimu dan diriku. Allah tidak akan mempedulikanmu. Tetapi jika Dia berkehendak, api tidak akan menghanguskan sehelai rambut pun dari tubuhku. Karena api adalah ciptaan Allah dan segala ciptaan tunduk pada penciptanya. Kau sudah menyembah api selama 70 tahun. Marilah kita bersama-sama menaruh tangan kita ke dalam api agar kau tahu sendiri bahwa api itu sesungguhnya tak berdaya di hadapan Allah, lanjut Hasan. Kemudian Hasan memasukkan tangannya ke dalam api. Tak sejengkal pun bagian dari tubuhnya yang terluka atau terbakar. Simeon menatapnya penuh dengan ketakjuban. Sudah 70 tahun aku menyembah api. Kini tinggal 1-2 helai nafas yang tersisa. Apa yang harus aku lakukan? Erang Simeon. Jadilah seorang muslim, kata Hasan. Kemudian Simeon meminta Hasan untuk memberinya jaminan tertulis bahwa Tuhan tidak akan menghukumnya. Hasan memenuhi permintaan itu. Simeon ingin dokumen itu diletakkan dalam tangannya di kuburan nanti. Permintaan Simeon pun dikabulkan oleh Hasan al-Basri. Singkat cerita, Simeon meninggal. Hasan al-Basri ikut serta dalam proses pemakamannya. Kemudian Hasan al-Basri kembali ke rumahnya. Sesampai di rumah, ia merenungkan apa yang telah dilakukannya terhadap Simeon, termasuk mengajaknya masuk Islam. Dalam mimpinya, ia melihat Simeon memancarkan cahaya bagaikan lilin. Simeon terlihat sedang mengenakan jubah yang bagus dan di atas kepalanya ada mahkota. Ia berjalan-jalan sambil tersenyum di taman surga. Apa kabar, Simeon? Hasan bertanya. Mengapa Anda bertanya? Anda bisa melihat sendiri. Tuhan yang Maha Kuasa dengan rahmat-Nya membawaku ke hadapannya dan dengan sangat ramah menunjukkan wajahnya kepadaku. Nikmat-nikmat yang diberikan kepadaku tidak bisa digambarkan. Jaminan Anda telah diterima, jadi sekarang ambillah dokumen Anda kembali. Saya tidak membutuhkannya lagi. Ketika itu Hasan terbangun. Ia melihat kertas itu di tangannya dan memekik. Tuhan, aku tahu bahwa apa yang Engkau lakukan adalah sebabnya. Sungguh luas rahmat-Mu. Siapa yang akan menderita kerugian di pintu-Mu? Engkau mengabulkan seorang kafir berusia 70 tahun untuk datang ke dekat-Mu dengan satu ucapan,
Lantas bagaimana engkau akan melarang seorang beriman berumur 70 tahun? Inilah secuil kisah dari seorang sufi generasi tabi'in yang menggambarkan bahwa kenikmatan seseorang di akhirat kelak tidak dapat diketahui oleh siapapun terkecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Simeon yang selama berpuluh tahun menyembah api, kemudian di akhir hayatnya ia justru husnul khatimah. Semua dosa-dosanya diampuni. Ia masuk surga dan menikmati kebahagiaan di akhirat. Salah satu hikmah yang dapat kita petik dari kisah ini adalah bahwa tidaklah berguna dan bernilai kita menilai kadar keimanan atau bahkan kemusyrikan orang lain. Sebab siapa tahu ia justru lebih mulia dari kita di akhir hidupnya. Husnul khotimah sebagaimana Simeon.